Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulham Effendi dengan NIM 20612332 ingin mempresentasikan uh, proposal uh, metodologi penelitian dengan judul pengaruh penempatan pegawai terhadap kinerja di Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau. Baik, yang pertama latar belakang. Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau merupakan bagian pemerintahan yang terlibat dalam pengembangan pembangunan kepariwisataan di Provinsi Kepulauan Riau. Oleh sebab itu, sumber daya manusia juga merupakan kunci yang menentukan perkembangan industri atau perusahaan. Karena hakikatnya sumber daya manusia merupakan manusia yang dipekerjakan di sebuah organisasi sebagai penggerak untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Di sini ada rumusan masalah berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas. Maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh penempatan kerja terhadap kinerja pegawai Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau. Tujuan penelitian, adapun tujuan yang akan dicapai dalam penulisan ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penempatan kerja terhadap kinerja pegawai di Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau. Baik, selanjutnya ada manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis. Manfaat secara teoritis adalah diharapkan mampu memperkaya teori-teori yang berkaitan dengan beban kerja, pelatihan kerja, motivasi kerja, serta kinerja pegawai. Manfaat praktis bagi penulis sebagai sarana untuk menambah wawasan di bidang SDM, khususnya pengetahuan pada penempatan pegawai. Manfaat akademis dalam penelitian ini adalah dapat dijadikan sebagai masukan dan pertimbangan bagi kantor Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau maupun lembaga terkait untuk menambah referensi tentang penempatan kerja dalam meningkatkan kinerja pegawai, serta masyarakat dapat menilai sendiri kinerja dari pegawai. Di sini ada uraian teoritis. Yang pertama, penempatan kerja. Penempatan kerja dapat diartikan sebagai suatu proses menempatkan pegawai, baik pegawai lama atau pegawai baru, dalam suatu jabatan yang sesuai dengan minat, bakat, pendidikan, dan pengalaman yang dimilikinya, serta mampu mempertanggungjawabkan segala resiko atas tugas dan pekerjaannya. Di sini ada kinerja. Definisi kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dapat dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pegawai sesuai dengan tanggung jawab yang dibebankan atau diberikan kepadanya. Kinerja pada dasarnya dapat dilihat dari dua segi, yaitu kinerja pegawai per individu dan kinerja organisasi. Kinerja pegawai adalah hasil kerja perseorangan dalam suatu organisasi, sedangkan kinerja organisasi adalah totalitas hasil kerja yang dicapai suatu organisasi. Uraian teoritis, aparatur sipil negara atau kita kenal dengan ASN, menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 3 tentang aparatur sipil negara, pegawai negeri sipil adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara atau ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Jika dilihat dari pengertian di atas, maka pegawai adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat yang telah ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang, diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintah dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah ditentukan. Pengaruh penempatan kerja terhadap kinerja pegawai. Penempatan kerja adalah proses penugasan terhadap setiap pegawai atau pekerja dalam sebuah posisi jabatan atau pekerjaan yang baru sesuai dengan bakat dan pendidikan yang dimiliki oleh pegawai. Dari pendapat di atas menegaskan bahwa penempatan karyawan tidak sekedar menempatkan saja, melainkan harus mencocokkan dan membandingkan kualifikasi yang dimiliki karyawan dengan kebutuhan dan persyaratan dari suatu jabatan atau pekerjaan sehingga tercapai. Di sini ada hipotesis, merupakan bagian yang
sangat penting dari penelitian. Rumusan hipotesis mengarahkan penelitian agar lebih yakin. Panduan untuk menguji dua atau lebih variabel yang mencerminkan imajinasi dan ketajaman pengamatan peneliti dalam menganalisis masalah penelitian. Menurut Sugiono, hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Oleh karena itu, rumusan masalah penelitian biasanya disusun dengan kalimat pertanyaan. Metode penelitian. Dalam menentukan metode penelitian, terlebih dahulu diperhatikan jenis penelitian yang digunakan untuk mengetahui gambaran yang jelas dalam penelitian dan memahami makna sebenarnya dari jenis penelitian tersebut, sehingga memudahkan untuk melakukan langkah-langkah selanjutnya dalam proses analisis data. Dari pendapat di atas, maka metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ada metode deskriptif dengan analisis kuantitatif, menggunakan teknik analisa data yang dianalisis dengan mempergunakan rumus korelasi product moment, yaitu suatu metode yang bertujuan menggambarkan apa-apa yang saat ini berlaku. Di dalamnya terdapat upaya-upaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisis, dan menginterpretasikan data sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan. Definisi operasional. Definisi operasional merupakan batasan tentang tinjauan konsep yang telah diklasifikasikan dalam bentuk variabel yang akan diteliti. Selain itu, definisi operasional merupakan unsur penelitian yang memberikan batasan pengukuran suatu variabel. Yang pertama, variabel X atau variabel bebas adalah penempatan kerja, yakni berarti mengalokasikan para pegawai pada posisi tertentu sesuai dengan keahlian pendidikan dan pengalaman sehingga menciptakan pegawai yang memiliki kualitas, di mana pendidikan pegawai, pengalaman kerja, dan keahlian. Yang kedua, variabel Y, variabel terkait adalah kinerja pegawai, yakni merupakan hasil kualitas atau kuantitas pegawai dalam melaksanakan tugasnya dengan tanggung jawab yang diberikan. Kualitas kerja, tanggung jawab, waktu kerja. Di sini ada populasi dan sampel. Populasi adalah seluruh bagian yang diteliti. Populasi merupakan keseluruhan jumlah pegawai yang akan diteliti. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai kantor Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau berjumlah 40 orang. Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang akan diteliti. Jumlah sampel yang diharapkan 100% mewakili populasi adalah sama dengan jumlah anggota populasi itu sendiri. Berdasarkan teori tersebut, maka dalam penelitian ini, semua jumlah pegawai yang berada di kantor pariwisata Provinsi Kepulauan Riau dijadikan sampel, yaitu sebanyak 40 orang, dan sekaligus menjadi responden dalam penelitian. Teknik pengumpulan data. Ada dua, yaitu yang pertama, data primer, pengumpulan data, di mana peneliti turun langsung ke lokasi penelitian untuk memperoleh data dan fakta yang berkenan dengan masalah yang diteliti. Kemudian ada data sekunder, yaitu pengumpulan data di mana peneliti mempelajari buku-buku, dokumen-dokumen maupun catatan-catatan tertulis yang berkenaan dengan masalah yang diteliti. Baik, di sini ada teknik analisis data. Data yang diperoleh oleh peneliti selanjutnya akan diklasifikasikan sesuai dengan jenisnya, ditabulasikan sehingga dapat memudahkan peneliti untuk menganalisisnya. Adapun teknik analisa data yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif, yaitu mengumpulkan, merangkum, serta menginterpretasikan data-data yang diperoleh yang kemudian diolah kembali sehingga diharapkan dapat menghasilkan gambaran yang jelas, terarah, dan menyeluruh dari masalah yang dibahas. Yang pertama itu uji koefisien kolerasi, yang kedua uji signifikan, yang ketiga uji determinasi, yang keempat uji regresi linear. Baik, sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.